Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah binati syifah wa sihah wa salamah wal afiyah wal barakah wa sa'adah fid dharain wal maghfirah lana wa li abaina wa li jami'i qaribina wal manna haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khassa ila marhum Haji Imrah marhum Ustaz Haji Husaini marhum Haji Rajali wa usulihim wa qura'ihim wa bihadin yahu bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy shaitanir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقد قال عليه السلام من قال liman asda ilaihi ma'rufan jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana'i. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, orang tua kita, Ustaz Haji Amim, mudah-mudahan sehat walafiat. Ustaz Haji Zaini, Ustaz Haji Nur Hadi, Ustaz Haji Ridho, Ustaz Haji Syakor, dan para asatidz lainnya, bapak-bapak, para remaja hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis Islam kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waqad qala alaihi salamu, dan Nabi Muhammad SAW berkata, liman asda ilaihi, barang siapa yang diberikan kepadanya ma'rufan, sesuatu yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu yang dikenal yang baik, ya. Siapa aja yang mengasihi kita yang ma'ruf, apakah berupa harta, apakah berupa pertolongan, apakah berupa doa, pokoknya apa aja dah yang orang kasih kepada kita, ya. Kemudian dia bilang jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan balasan kepada kamu khairan, yang baik. Faqad ablagha, sungguh dia itu fis sana'i. Faqad ablagha fis sana'i, dia telah memuji dengan pujian yang sangat komplit.
Yang sangat balik itu maksudnya yang komplit dah, ya. Jadi kalau kita mengucapkan jazakallahu khairan kepada orang yang berbuat baik sama kita, berarti kita telah membalas dengan balasan yang paling sempurna. Itu kan doa, ya. Kalau terima kasih artinya apa? Ya. Itu bahasa Indonesia, ya. Tapi kalau bahasa Arab, ya, ajaran Islam, jazakallahu khairan. Jaza balasan, ya. Allah kamu, semoga Allah memberikan balasan kepada kamu khairan. Jadi mengandung doa, ya. Kalau ajaran Islam kita ketemu, kita ucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu itu doa keselamatan buat kamu. Assalamu alaika, keselamatan buat kamu. Warahmatullah, dan rahmat buat kamu. Wabarakatuh, dan keberkahan buat kamu. Cakep nggak tuh? Ya. Tapi kalau good morning, good evening, ya, ya, beda kan? Ya, selamat pagi masih lumayan, selamat pagi doang, ya. Selamat sore, ya. Tapi kita sebagai orang Islam bagus kan? Ya, mengucapkan assalamu alaikum. Ini disuruh ngikutin agama orang. Apa itu Hindu ada ucapannya, Buddha ada ucapannya, Kristen ada ucapannya, Yahudi ada ucapannya. Jadi seakan-akan tuh kita percaya agama mereka, Tuhan mereka. Jadi hukumnya haram. Dan MUI sudah keluarin fatwa nggak boleh. Dan memang kagak boleh. Pada nyerocos yang lain. Apaan tuh MUI katanya begitu. Ya. Itu, ya. Jadi kita ini umat Islam dipecah belah, dibikin supaya kita bermusuhan sesama kita, sama orang Islam. Yang satunya diempanin, ya. Kasih duit, kasih jabatan, ya. Kasih tambang itu, ya. Kasih tambang, ya. Kalau kasih tambang enak, ya. Ini tambang yang banyak duit gitu, ya. Bukan tambang buat ngiketin lo, ya. Ambil, masya Allah. Orang kalau udah nggak bisa bedain mana yang halal, mana yang haram, mulutnya nggak berkah. Ya, nggak pantas kiai makan duit gituan. Ya. Orang yang makanannya haram, doanya nggak diijabah. Hadisnya, wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Ya. Wa malbasuhu haramun, bajunya haram. Wa ghudhiya biharamin, diisi tubuhnya dengan yang haram. Anna yustajabu min dzalika, mau di mana mau diijabah? Dia bilang, ya Allah, anna yustajabu min dzalika, dari mana mau diijabah? Itu, ya. Jadi perbaiki dulu yang masuk ke dalam tubuh kita. Perbaiki dulu, ya, diri kita untuk membiasakan memakan yang halal. Tapi kalau kiainya udah nggak mikirin gituan, ya udah, ya, nggak ada keberkahan dari mulutnya, ya, maka omongannya udah ngawur, ya. Jadi nggak boleh kita mengikuti salam-salam orang lain. Kita punya salam sendiri, ya. Ngapa harus ngikutin salam dia? Ya. Salam kita ada, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cakep banget. Tiap-tiap orang mendoakan assalamualaikum. Cakep nggak gitu? Cakep, ya. Jadi jangan dimusuhin, ya, umat Islam, ya. Disuruh campur aduk akidahnya, ya. Dan ini nanti lama-lama anak-anak kita nggak bisa bedain mana Islam, mana yang bukan Islam. Akhirnya nanti ada ide semua agama sama, ya udah, ya. Itu, ya. Kemarin tuh yang bocil-bocil itu yang makan, ya,
makan ayam, ini darahnya Palestina, daging, Allah, malu banget kita, ya. Berita itu udah sampai ke Palestina, kesianan, ya, nggak diajarin tuh anaknya, ya Allah, nggak punya rasa kesian sama orang, ya. Segitu enaknya tuh, ini daging Palestina, ini darah Palestina, ya Allah, ketawa-ketawa. Gimana itu pendidikannya itu begitu ya? Ya? Orang lagi kesusahan, ya. Bayi-bayi pada dibomin, ya. Masya Allah. Sekarang beritanya udah menyebar di Palestina, media massa udah menyebar. Mana kita di Indonesia? Ya Allah, ada pelajar begitu. Akhirnya minta maaf. Kami tidak bermaksud menyakiti, mengejek, menghina. Bagaimana nggak bermaksud, orang terang-terangan itu, ya. Mending cakep-cakep orangnya. Ya Allah, begel banget mata ngelihatnya itu. Ada itu makhluk begitu tuh, ya. Hidup lagi begitu. Ya. Itu godaannya, ya. Jadi kalau ada orang berbuat baik sama kita bilang jazakallahu khairan, ya. Kalau bisa kita balas, ya. Kalau nggak bisa ya ucapin aja lah jazakallahu khairan, ya. Atau syukron, ya, sama juga kan, ya. Ya, bahasa Arabnya itu syukron, ya. Nah, yang bagusnya yang kata Nabi jazakallahu khairan, jazakallahu khairan jazai. Makanya nanti kalau sambutan atas nama pengurus panitia, ya, kalimat tasyakur, maka ucapkan jazakallahu khairan, ya. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada semua yang udah ikut andil dalam acara ini. Jazakallahu khairan, jazakallahu khairal jaza. Berarti kita telah mengucapkan balasan yang begitu sempurnanya, yang begitu masuk ke dalam hati. Makanya kata Nabi, tungguin doa dari orang yang kamu berbuat baik sama dia. Ya. Siapa aja yang berbuat baik, siapa saja yang mendapatkan kebaikan dari orang, doain. Dan doa itu mustajab. Kata Nabi, tungguin doa dari orang yang kamu berbuat baik sama dia. Makanya kata Nabi, la yaqulu ta'amaka illa taqiyun. Tidak memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ketika kita kasih, didoain. Dia makan, dia baca bismillah. Selesai makan, dibilang alhamdulillah. Didoain yang ngasih dia, gitu, ya. Jadi orang yang bertakwa itu kita utamakan. Baik. Wa iyyaka an taksura qalba muslimin. Nah, ini dia. Awas bagi kamu untuk menghancurkan hati orang muslim, ya. Biraddi sani'atihi alaihi, yaitu dengan menolak apa yang dia kasih kepada kamu, ya. Dia udah siap-siap, dia udah persiapin semuanya, pas dikasih dia kagak mau, ya. Makanya sunnahnya kalau orang kasih, ambil. Nabi memberikan satu kain bahan baju kepada Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah SAW, saya nggak perlu, kasih aja orang lain. Kata Rasulullah, ya Umar, ambil. Kalau kamu nggak mau, kamu kasih orang lain. Dalam rawi kan Rasulullah wa yaqbalu al-hadiyata. Rasulullah menerima hadiah, ya. Jadi kalau orang kasih, ambil, ya. Saya kalau ada acara tuh di depan pintu dikasih amplop, saya ambil. Di dalam masjid dikasih lagi, saya ambil lagi.
Tadi rumah Ustaz Haji Ridho dikasih, ambil lagi. Mau pulang Ustaz Haji Nur Hadi mana nih ngasih lagi, ambil lagi. Ya. Nggak usah pakai, udah nggak usah, ambil aja. Ya. Orang dari siapin, ya. Kalau kita tolak tadi tersinggung, ya gue udah siapin, belagu banget nih Ustaz. Ya. Jadi jangan sampai membuat hatinya sedih. Ya dia siapin, dia putikin rambutan, ya. Dia ngomong sama bininya, sama anaknya nih buat kasih ustadznya. Ya. Tahu-tahu pas kasih ustadz kagak mau. Ya. Di rumah gue banyak rambutan, bagaimana rasanya itu? Ambil. Kalau ente nggak mau, ente kasih orang. Kenapa? Karena ketika orang berbuat baik sama kita terima, digirang. Gitu. Ya, disuruh makan. Kalau memang kita lapar, ya, kalau memang kita udah kenyang, ya ala kadarnya dah makan, gitu. Supaya tuan rumahnya girang. Ini lapar, udah kenyang, belagu banget itu. Sampai rumah gerutu, gue belum makan. Nah tadi lu gak makan. Itu orang sombong namanya itu, ya. Jadi jangan, kalau disuruh makan. Kalau memang enak, nambah. Tuan rumah juga girang. Ya, kalau kita sombong, makannya dikit, belagu banget itu. Padahal dia pengen banget tuh makan. Ya. Itu namanya orang sombong itu. Ya. Makanya tuh kata Nabi itu kalau kita menjamu orang, sebelum kita keluarin jamuannya, kita pisahin. Ada semurnya kita pisahin sepiring, jengkolnya pisahin, ada tahunya pisahin, buat kita keluarga anak. Sisanya kasih tamu dah. Kalau tamu makan habis nggak apa-apa, gue udah pisahin gitu. Coba kalau dikasih semuanya, tamu pada doyan, habis dimakan. Anaknya pulang mau makan, udah habis, mau tamu makan. Ngerinya ditimpuk sama anak itu. Tamu rakus itu, makanan gue dihabisin, ya. Jadi simpen dulu, itu ajarannya, ya. Simpen dulu, pisahin sepiring, piring kecil, taruh sayur asamnya, pisahin sepiring, ya. Sisanya udah, itu sepiring itu buat keluarga kita, buat apa namanya itu anak-anak, ya. Di pulang sekolah udah ada. Kenapa? Karena kalau tamunya doyan, dimakan nggak? Dimakan. Nah kalau semuanya doyan, ya habis. Kalau kagak pisahin, habis semuanya. Akhirnya tuan rumah gerutu, habis semua kan. Tamu lapar banget itu. Nah lu jamu, dia makan. Apalagi suruh makan. Gitu, ya. Jadi dalam Islam tuh semua diatur, cakep dah. Semua diatur, bagus lah. Bukan pelit, bukan. Itu bukan pelit. Itu memang sistemnya begitu. Kenapa? Karena kalau tamu yang baik, ya ketika dijamu, dia lapar, dia makan. Nah, kalau dia kenyang, ya dia makan ala kadarnya. Asal tuan rumahnya girang, gitu. Apalagi kalau makanannya habis, tuan rumahnya girang, makin nafsu lagi makan, gitu. Supaya tuan rumahnya girang. Bahkan kalau kita lagi puasa sunnah, diundang suruh makan, ya. Kita bilang saya kenyang, masih dipaksa juga suruh makan, batalin puasa kita. Puasa sunnah, ya. Masa Ramadan ada yang ngundang? Nggak ada lah. Paling buka puasa ngundangnya, ya. Ya kalau kita lagi puasa Senin Kamis, kayak ini apa ya, 10 pertama nih, ya ada yang puasa dari kemarin-kemarin ada puasa, terus ada undangan suruh makan, ya batalin gitu. Supaya tuan rumahnya girang gitu. Tapi kalau tuan rumahnya nggak girang, ya nggak usah dibatalin gitu, ya. Orang kan macam-macam, beda-beda, ya. Jadi begitulah ajaran Islam, ya. Jangan menolak pemberian orang lain, ya. Rasulullah aja nggak pernah nolak. Rasul diundang untuk makan apa namanya itu tulang, istilahnya itu. Rasul datang, itu, ya. Kuro itu tulang depan itu, tulang kambing itu kan paling sederhana. Rasulullah datang, ya.
Jadi kalau kita dikasih apaan juga ambil. Ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu mengejek perbuatan yang ma'ruf sedikit pun juga. Walau antal akhaka biwajhin talqin. Meskipun hanya dengan senyum saja udah cukup ya. Jadi itu ajarannya ya. Makanya itu kalau umpamanya orang potekin pisang, ambil. Udah capek-capek dipotekin, dikasih kagak mau gitu. Yang potekin nyesel, jadi udah kesel banget. Udah capek-capek potekin kasih kagak ambil, taruh situ. Ya. Entar kalau kita nggak mau makan kasih orang gitu. Cuman kalau nggak dibiasain susah sih, susah. Ya. Cobalah kita kasih menolak kan, ya suruh makan, ya. Itu karena apa? Karena kita nggak biasain. Jadi biasakanlah kalau orang kasih ambil, ya, kasih apa aja ambil supaya orang itu girang. Jangan dibikin hatinya kecewa. Ya. Kalau di Maroko, ya, itu ada pedagang kacang goreng, kacang kupas tuh, ya, itu dia menggorengnya pakai pasir. Jadi nggak pakai minyak di pinggir jalan. Jadi kita beli itu nanti dibungkus. Kacang kupas tuh kita beli 5.000, umpamanya lumayan kan bisa dapat 20 biji itu. Enak makan iseng sambil jalan dikit-dikit. Oh di Maroko kacang itu jadi obat ya. Pengantin baru itu ketika dia masuk ke kamar dijamu dulu sama bininya, makan, ngobrol dulu. Di antaranya makan kacang kupas supaya apa? Supaya kuat tidur sama bini. Ya, ini obat nih ya, cobain dah ya. Makan kacang kupas ya, kacang goreng dah. Bukan kacang-kacang dah. Ya. Kan ada namanya kacang kupas ya? Ya. Nah, itu ada yang udah dikupas kulitnya, ada yang masih ada kulitnya. Kadang-kadang kan kalau acara 3 hari ini suka dikasih kan tuh kacang itu. Nah, itu apalagi makannya sama pisang raja. Waduh, itu bisa bunting bininya itu ya. Ya, itu kacang itu. Apalagi makan kacang mende ya. Kacang mende itu ya. Tapi orang yang masih sehat kalau udah kena gula ya susah ya. Gitu ya. Jadi itu ketika dibeli tuh ketemu kita di jalanan, dibagi kita 3 biji. Masya Allah. Dikasih 3 biji kacang kupas 3. Teman lagi dibagiin 3, dibagiin semuanya serang 3. Ya. Kita mau makan, mulut jadi kotor, pegang aja begitu. Kantongin aja dah udah. Dia lagi makan jeruk dikupas tuh. Spasi dibagiin kita. Mana tangannya meler-meler sini kuahnya itu. Airnya tuh di jeri-jerinya tuh bagian tuh. Kalau kita nggak ada kan begitu kan, ngasih spasi kan. Oh di sana Maroko biasa begitu. Ya. Kalau kita makan di sana itu ada makanan khusus, namanya kuskus namanya itu. Di Tunis, Jazair, Maroko itu makanan negara, makanan rakyat. Itu makannya hari Jumat. Ya. Itu kalau di restoran-restoran tuh ada itu menu ujur-dui itu kuskus. Hari Jumat tuh. Itu bisa kompak ya, satu negara hari Jumat semua di rumah makan kuskus. Di mall-mall ada kuskus dari terigu. Jadi udah jadi nanti kita kukus ya, kayak dari terigu dah gitu. Kita kukus nanti makannya pakai sayur. Kalau kayak kita sayur kuning, sayur tulang. Sayurannya wortel, kol, kentang itu ya, jadi kuahin dah tuh. Nah itu kalau kita makan bareng dikepel-kepelin, dikuangin, dikepel-kepelin kan. Ini kuah meleleh di sini nih. Suruh kita makan itu. Masya Allah.
saking pengen nunjukin cintanya itu. Nah kita nggak makan, berarti kita nggak demen. Makan juga dah. Ya. Semakin kita makan, semakin nafsu dikumpulin itu. Masya Allah. Itu teh gelas kita tuh diambil diminum. Kalau saya di asrama di Jazair pada itu kalau makan bareng, ya teh di depan kita, ame teh dia tuh diambil, teh kita diambil. Kita bilang, tuh teh lu minum, enggak gue mau teh lu katanya. Gitu. Coba kalau kita begitu, jijik kan? Dia biasa begitu. Gitu. Jadi begitulah ya. Kalau ada yang ngasih, jangan kita menolak. Wa anta'lam annal wasila ilaika ala yadaihi innama huwa minallah. Lihat tuh ya. Dan supaya kamu tahu bahwa al-wasilu yang menyampaikan sebenarnya kepada kamu ala yadaihi, melalui dia, itu sebenarnya innama huwa minallah, sebenarnya itu dari Allah tapi melalui orang lain. Itu Allah kasih rizki ke kita melalui orang lain. Orang lain datang dari mana-mana. Nah, ada teman saya Pak Tony, ya, teman kuliah dulu Jazair, dia datang ke Jakarta, ya, tinggal di Hotel Paip di kota sana tuh. Kita datang tuh, apa sampai tingkat berapa itu, tingkat 8 apa? Naik mobil parkirnya, nyesel banget kita naik itu, stres juga naik ke atas itu. Di bawah itu bawa asam keranji banyak banget di bawah itu. Ya. Dulu udah habis lah, ya, udah ada 10 tahun kali itu. Ya. Coba lihat, itu asam keranji enaknya luar biasa. Ya. Dari kampung dia itu Pak Tony. Ya. Itu sebenarnya dari Allah, tapi melalui dia, dari orang Pak Tony, orang Thailand. Oh, coba lihat, orang Bangkok itu dari Thailand datang ke sini bawa asam keranji. Itu sebenarnya dari Allah, tapi melalui manusia. Makanya ketika orang kasih ke kita, ambil, kan itu Allah yang ngasih. Jangan tolak. Ya. Masa kita tolak? Allah yang ngasih itu, tapi melalui orang lain. Nah kalau kita tolak berarti kita menolak pemberian Allah. Udah gitu orang itu juga tersinggung juga kan, ya. Dia udah capek-capek, ya. Udah niat, udah berapa hari diniat mau ngasih, tahu-tahu yang dikasih kagak mau, bagaimana rasanya? Ya itu. Nah, jadi jangan kita lihat orang yang ngasih, kita lihat itu sebenarnya dari Allah. Jadi rezeki itu ada yang langsung dari Allah, ada yang melalui manusia. Ya. Saya pernah di Maroko, kebetulan kiriman uang itu nyasar, yang biasanya dari pakai Citibank. Ya, biasanya dari London, ini nyasarnya ke Mesir. Beasiswa ada, ya, program MA itu beasiswanya sebulan $100. Jadi ngambilnya 3 bulan sekali $300. Nah, pas duit habis banget. Ya. Tapi kalau buat makan ada, maksudnya buat kelebihan dah. Udah, akhirnya kita jalan lah tuh di Rabat, jalanan yang belum pernah saya liwatin. Orang lagi pikiran kan, oh, jalan aja daripada di rumah, ya Sami juga jalan aja lah. Jalanan yang belum pernah saya ketemu seorang lokal staff dari Aljazair. Yang dulu saya di Jazair 4 tahun, udah kenal banget, ya. Lulusan Mesir, tapi bininya orang Jazair. Jadi lokal staff udah hampir 20 tahunan. Ketemu dia tuh, nah, namanya Haji Mukri. Nah, Pak Mukri di sini? Iya baru sampai.
Tinggal di mana? Di hotel sana. Ayo, punya duit nggak? Nggak punya. Dikasih $100. Alhamdulillah. Coba kalau saya nggak keluar tuh di rumah aja dapat nggak? Nggak dapat. Allah yang gerakin keluar. Makanya kalau nggak punya duit keluar. Ya. Jangan diem aja di rumah. Ya. Udah duit kagak, makan mulu kata bininya. Pergi sono keluar kira, kemana kira? Ya. Keluar. Imam Ali itu kata istrinya, istri putri Nabi Fatimah, ya Imam Ali nggak ada makanan, kita keluar cari makanan, gitu. Keluar sih Imam Ali, keluar masuk ke kebun orang Yahudi. Kata orang Yahudi, Arab sini, dipanggil orang Arab, Arab sini, kamu ambil tuh air. Kan dulu air pakai sumur kan, ambil pakai ember, sekali kamu ambil, saya kasih 1 korma. Coba lihat itu. Ngambil air, sekali tuang, satu ember, upahnya 1 korma. Imam Ali ambil lagi sampai tangan Imam Ali merah. Artinya itu dah sakit dah gitu. Kata Imam Ali udah cukup dah. Ya. Udah dapat beberapa biji korma, beberapa korma. Hasil dari ngambil air dari orang Yahudi. Pulang untuk ngasih makan istrinya karena nggak ada makanan di rumah. Tapi sebelum pulang Imam Ali mampir ke rumah Rasulullah SAW. Kata Imam Ali, ya Rasulullah, ini ada beberapa korma hasil saya kerja ngambil air, ngangkat air di sumur milik orang Yahudi. Nih, cobain makan. Kata Rasulullah, sudah beberapa hari saya belum makan. Baru sekarang nih saya makan. Masya Allah, ya tuh Rasulullah. Ya. Beberapa hari, bahkan ada sampai beberapa bulan dapur Rasulullah mati. Mati itu maksudnya nggak masak, berbulan-bulan. Kata Aisyah, yang kita makan aswadan. Aswadan itu bukan hitam, aswadan itu al-ma'u wa tamru. Yang kita makan air dan korma, berbulan-bulan nggak ada duit. Tapi kalau ada langsung disedekahin. Saat itu juga habis. Ya. Itu Aisyah pernah dapat duit sampai 150 dirham apa ya? Saat itu juga dibagiin habis. Pas mau berbuka puasa dipanggil pembantunya, siapin makanan saya mau berbuka. Kata pembantunya nggak ada makanan. Padahal tadi pagi habis bagiin duit ke orang. Coba lihat tuh, dilupa buat dia. Pas mau berbuka puasa nggak ada makanan. Kata pembantunya, coba tadi Aisyah sisain kayak dikit gitu. Kata Aisyah, nah kamu nggak ngingetin gitu. Lihat tuh. Jadi Imam Ali kasih ke Rasulullah. Kata Rasulullah, ini pertama dari beberapa hari baru pertama nih korma masuk ke dalam perut saya. Habis itu Imam Ali pulang lah tuh ngasih kepada istrinya tuh beberapa korma. Lihat tuh. Ada nggak tuh bini kita model begitu? Hah? Ada nggak tuh? Nggak ada. Pada kabur. Ya. Kita kaya aja pada demen, pas miskin aja tuntut cerai. Ya, makanya carilah istri yang soleha. Ya. Jadi begitulah bagaimana itu gambarannya. Kalau kita tolak pemberian orang, berarti kita menolak pemberian Allah. Sebenarnya itu Allah yang ngasih, tapi melalui orang. Oleh karena itu ketika orang kasih ke kita, ambil. Jadi ini pelajaran malam ini, siapa aja yang ngasih, ambil. Ya. Tak kalau ada maulid di sini dikasih berkat 3, ambil. Ya. Ya. Jangan nolak, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di dalam dikasih, di rumah Sadiro dikasih, dari jalanan dikasih lagi, ambil semuanya. Ya. Ada yang bawain ke rumah, ambil. Kenapa? Allah yang ngasih, tapi melalui orang
lain. Belum kan? Wa inna ma huwa wasitatun musakharatun makhurun. Dan sebenarnya orang itu sebagai wasitoh. Wasitoh itu sebagai perantara. Musakharah, yaitu yang dijalankan oleh Allah, makhurah, yang dalam keadaan dia nggak bisa menolak. Orang itu Allah gerakkan, fulan kasih si anu. Mau nggak mau dia kasih si anu. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan dia, mengilhamkan ke dalam hatinya untuk kasih si anu, kasih si anu, kasih si anu. Kata Imam Ali, kalau memang sudah rizki kita, biarpun kita masuk ke dalam batu besar, andai kata kita bisa masuk ke dalam batu, kita masuk ke batu, dan kalau memang rizki kita, itu rizki masuk juga mencari kita. Ya tuh. Ya. Jadi kalau bukan rizki kita, biarpun udah di mulut nih, ya, duren tinggal satu batu itu, ya. Tinggal atur dong pas kita makan, kesenggol gigi, jatuh. Jatuhnya ke tanah lagi, udah nggak kemakan udah. Coba, udah di depan mulut. Kalau bukan rizki kita, jatuh dia. Hadisnya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kata Nabi, Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada siapapun yang bisa mencegah lima a'taita, kalau engkau telah memberikan kepadaku. Ya tuh, kalau Allah sudah takdirkan kita dapat, siapapun nggak bisa mencegah. Kebalikannya, wala mu'tiya, tidak ada siapapun yang bisa memberi lima mana'ta, kalau memang engkau tidak mengizinkannya. Biarpun semua orang pada pengen ngasih, kalau kata Allah enggak dapat. Tapi kalau Allah sudah takdir dan kita dapat, biarpun semua pada nggak mau ngasih, dapat. Jadi kalau orang kasih, yang kita ingat, oh ini dari Allah nih, ambil melalui wasitoh, perantaranya si ano gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ata'u syai'un min ghairi mas'alatin, barang siapa yang mendapatkan sesuatu dari orang min ghairi mas'alah, tanpa dia meminta, wala istisrafu nafsin, dan jiwanya tidak ngarepin, fa innama yarud faraddahu, kemudian dia tolak, fa innama yarudduhu ala Allah, sebenarnya dia menolak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak minta, kita nggak ngarap, tahu-tahu ada yang ngasih, terus kita nggak mau, berarti kita menolak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita tolak Allahnya, bukan orangnya. Kenapa? Karena Allah yang kasih, kita nggak minta, kita nggak ngarapin, tahu-tahu Allah gerakin kasih. Udah gitu kita kagak mau, berarti kita menolak Allah Subhanahu wa taala. Wa firrali afatun azimah, dan ketika kita menolak, maka kita akan mendapatkan bencana yang besar. Ya tuh, ya. Jadi jangan sekedar cuma nolak doang. Iya, tapi akibatnya kamu akan mendapatkan apa? Penyakit azimah yang besar. Wahiyya, yaitu annal amata majburuna ala ta'zimi man yarud. Sesungguhnya al-amah itu manusia umum, ya, orang awam, manusia kebanyakan. Majbuluna, mereka sudah memiliki tabiat ala ta'zimi, untuk memberikan taklim, ya. Ini apa nih? Man radda sholatihim alaihim, yaitu bagi orang yang menolak
silaturahim, ya, yang menolak silaturahim alaihim, ya, majbulun, semua orang awam, ya, dia sudah memiliki tabiat bahwa siapa saja yang menolak silaturahimnya, farubbama kanal hamilu li ba'din nasaki, bisa saja yang membawa itu kepada orang an-nasak. An-nasak itu nusuk, inna sholati wa nusuki. An-nasak itu orang yang ahli ibadah, ya. Nah sekarang jamaah haji namanya nusuk, jadi ada program nusuk, ya, bukan nusuk ini, bukan, ya. Nusuk itu ibadah, inna sholati wa nusuki, ya. Jadi sekarang di orang yang pergi haji itu ada yang namanya program nusuk, jadi pakai komputer, jadi semuanya mau masuk pakai komputer gitu. Ya kalau nggak itu nggak bisa, ya, berarti dia hajinya ilegal gitu, ya. Ala raddi talahuri bisuhdi, farubbama kana hamilu, dan bisa saja yang menyebabkan menolak itu libatlin nusa, kepada sebagian orang yang dianggap ahli ibadah, ya, karena dia sebagai orang ahli ibadah, terus ada yang ngasih ala raddi, dia menolaknya at-talahuri bizuhdi, supaya dikatakan dia orang zuhud, ya tuh, ya. Jadi sebagian orang yang ahli ibadah itu kadang-kadang dikasih, dia nolak. Mengapa? Supaya dilihat bahwa dia zuhud, supaya orang hormatin gitu, ya. Hirsan min'u ala husulil manzilah, supaya dia mendapatkan kedudukan, supaya orang hormat media. Oh tuh zuhud tuh, dikasih apa aja dia kagak mau gitu, ya. Nah, supaya dapat manzilah indah di depan umum, malu ambil, supaya kelihatan tawaduknya kita, ya. Supaya orang lihat, wah tuh Ustaz ngambil juga tuh, biarin, nggak apa-apa, jangan pakai malu, jangan depan umum, saya malu gitu. Kenapa malu? Justru terang-terangan ambil, karena dalam Al-Quran kita berikan diam-diam atau terang-terangan itu nggak ada masalah. Ini dalam Ihya Ulumuddin itu sedekah diam-diam sama sedekah terang-terangan sama. Bahkan yang bagusnya terang-terangan, dan kita mengambilnya terang-terangan di depan umum, orang lihat, biarin. Supaya apa? Supaya kelihatan bahwa kita itu memang orang yang lagi perlu gitu. Jadi nggak usah gengsi, nggak usah malu. Kadang-kadang kan ada yang malu kan, ya, padahal di hatinya mau nggak? Bagaimana? Di hatinya mau, kecuali memang di hatinya kagak mau, itu lain lagi. Tapi ketika dikasih nggak mau, padahal di hatinya pengen banget itu, ya. Mengapa dia nggak mau? Supaya orang hormat sama dia, supaya kedudukannya dianggap tuh orang hebat tuh Ustaz itu tuh, dikasih dia nggak mau itu, ya. Nah, supaya mendapatkan manzilah. Enggak, ambil, biarin aja, orang anggap ya tuh Ustaz murahan, biarin, nggak apa-apa, ya. Itu bagus malah, supaya yang dengki girang, ya, supaya yang dengki sama kita girang gitu, ya. Jadi jangan pura-pura supaya dianggap orang suhud, orang yang ahli ibadah, orang yang nggak mau nerima pemberian. Enggak, siapa aja yang ngasih ambil, apakah dia ngasih terang-terangan, apakah dia ngasih dikit, ngasih banyak, ambil. Kenapa? Karena yang ngasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya matanya udah payah ini, ya. Ya kalau ngajar harus ngerti ilmu jiwa, ya. Ini kita lihat matanya, duduknya, geraknya udah kelihatan, udah, wah ini supaya buru-buru putusin dah gitu, ya. Jangan nggak tahu aja. Ini guru harus punya perasaan, harusnya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma aghnina bil ilmi wasda'inna bil hilmi
وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.